Halo, selamat sore rekan-rekan. Saya akan lanjutkan seri tutorialnya. Kali ini kita akan mengkaji bentuk LMS minimal dari SMPK Petra Asitia. Yang pertama, setiap modul harapannya akan dibagikan sesuai dengan yang seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk bisa membuka baru seperti ini, itu gunakan fitur add section ini. Nanti Bapak Ibu bisa membuat uh, modul misalnya 13 seperti ini ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bisa, yang pertama, yang paling penting adalah modul description and reference. Ini minimal Bapak Ibu. Jadi harus ada penjelasan. Gunanya bagian ini adalah untuk menjelaskan apa yang akan dipelajari siswa dalam proses pembelajaran pada modul itu. Ini saya bukakan sebagai contohnya. Bapak Ibu bisa menggunakan penjelasan, bisa menggunakan gambar, video dan lain-lain. Tapi yang jelas di sini memberikan gambaran tentang bagaimana modul itu akan membantu siswa dalam belajar. Coba ini bisa ditambahkan dengan activity, karena ini hanyalah modul, hanyalah sesuatu perkenalan modul yang hanya perlu dibaca. Saya biasanya menggunakan page. Ini ya Bapak Ibu ya. Klik page, berikan nama, terus kemudian deskripsi. Deskripsi ini boleh bisa tidak diisi. Nah, konten ini yang harus diisi. Bisa silahkan diisi seperti yang punya saya tadi, berikan penjelasannya. Lalu Bapak Ibu bisa save, lalu kemudian return to course saja ya. Nah, berarti modul deskripsinya sudah ada. Selanjutnya, bagian yang minimal kedua adalah learning materials. Learning materials ini Bapak Ibu harapannya ini bisa menjadi material untuk pembelajaran siswa. Bisa buku, bisa PDF, bisa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jika memungkinkan. Seharusnya dua-duanya. Nah, kita akan tambahkan, karena ini hanyalah sesuatu yang dibaca untuk siswa lagi, saya akan bentuk dalam page saja. Learning materials, lalu di sini bisa Bapak Ibu bisa menggunakan fitur embed ya. Fitur embednya ada di sini Bapak Ibu, diklik. Ya, ini harus ada teksnya ya. Misalkan saya ketik learning materials, terus kemudian saya klik embed di sini, Bapak Ibu bisa pilih gunakan ini. Nah, untuk mempraktekkan contoh embed saya akan menggunakan contoh di Canva. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Drive sama seperti pada umumnya. Nah, tapi Canva akan lebih baik karena Canva memberikan fitur yang mudah untuk diedit bagi gurunya. Jadi saat nanti sudah kita embed, suatu hari kita mau upgrade materi Canva kita tinggal tambahkan, otomatis sudah terupdate tanpa Bapak Ibu perlu mengembed ulang. Silahkan klik link embed di sebelah sini bawah, lalu copy yang HTML embed code ya, jangan yang bawah, yang atas. Terus kemudian Bapak Ibu bisa kopikan di sini, klik bagian ini tadi ya. Jangan lupa klik ini, lalu Bapak Ibu bisa enter, lalu copy. Nah, setelah ini enter di copy, Bapak Ibu akan bisa menemukan LMS Bapak Ibu sudah memiliki embedan dari learning materials-nya. Nah, selanjutnya yang minimal yang disarankan ada juga adalah suatu fitur di mana anak-anak bisa berdiskusi. Kalau untuk yang berdiskusi ini silahkan menggunakan fitur forum. Ya. Fitur forum bisa diambil di sebelah sini. Nah, silahkan ketik namanya, terserah Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa klik save and display. Ya, jika mau menambahkan topik bisa digunakan di sini ya Bapak Ibu ya. Topik masukkan, terus kemudian post to forum. Bisa digunakan untuk membuat mengorientasi kepada siswa tentang permasalahan dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kita perlu juga adalah tentang assignment, karena kan kita harus mengukur ya ketercapaiannya anak-anak. Jadi kita perlu assignment untuk menilai anak-anak. Karena ini assignment dan biasanya dikerjakan dengan pengumpulan submission oleh siswa, berarti saya sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur assignment sebelah sini. Kalau mau kuis berarti pakai yang ini, karena saya maunya dikumpulkan dalam bentuk teks.
dan PDF atau Docs, berarti saya akan menggunakan fitur ini gitu ya Bapak Ibu ya. Biografi seperti ini, activity instructionnya silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, diatur jamnya, tanggalnya, dan kemudian tanggalnya ini allow submission, ini berarti anak bisa mulai mengupload kapan. Due date ini adalah kapan anak itu dinyatakan terlambat ya. Katakanlah hari ini jam 12 malam, berarti lebih dari jam 12 malam anak-anak bisa mengumpulkan. Nah, cut off date-nya katakanlah besok jam 6 pagi. Jadi antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi anak-anak itu masih bisa mengumpulkan. Cuma setelah jam 6 pagi sudah tidak bisa mengumpulkan, begitu ya. Jadi cut off date ini gunanya seperti itu Bapak Ibu, bisa dipilih atau tidak. Remind me to grade itu adalah fitur yang mengingatkan Bapak Ibu untuk menilai ini. Jadi ini silahkan isi sesuai dengan preferensi Bapak Ibu. Nah, jika sudah lalu save and display atau save back to course terserah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat tugasnya dan ini bisa dikerjakan oleh anak-anak. Dimana kalau di sini keunggulannya tentunya anak-anak nggak bisa intip-intipan jawaban gitu ya. Beda kalau di forum tadi semuanya kan bisa open dilihat oleh semua orang. Lalu yang paling akhir ini ini hanya preferensi pribadi saya, jadi saya suka menambahkan PPT saya di bawah sini gitu ya. Jika sebelum pelajaran biasanya akan saya sembunyikan, tapi jika sesudah pelajaran saya selesai ini biasanya saya share di unhide ke siswa supaya siswa bisa belajar dari PPT-nya. Silahkan Bapak Ibu menggunakan karena ini halaman juga ya, jadi saya akan menggunakan fitur page. Nah, dengan demikian kita akan memiliki sebuah LMS yang tertata dengan rapi dan baik adanya. Seperti ini. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan silahkan diajukan saja secara langsung, tapi kurang lebih itu adalah batas minimum dari LMS Petra Asitya. Tentu kami mengencourage Bapak Ibu untuk menggunakan fitur-fitur yang lain seperti H5P, fitur-fitur glossary jika ada kata-kata yang sulit, interaktif konten, dan lain-lain. Silahkan, masih banyak fitur yang bisa dieksplor. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.